Mencetok kali ini akan membahas tentang SDGs nomor 4, yaitu pendidikan yang berkualitas. Telah hadir di hadapan kita Vita Hardiani dan Miranti Nur Fatimah. Mereka berdua adalah praktisi di bidang pendidikan. Jadi mereka berdua adalah seorang guru yang akan membagikan ceritanya bagaimana pengalaman mereka menjadi seorang guru di Indonesia. Dan apakah pengalaman mereka sudah menggambarkan bagaimana pendidikan berkualitas mulai diterapkan di Indonesia. Mari kita dengarkan pendapat mereka. Lupa pertanyaan apa? Langsung aja ya, pas kemarin gue ngajar di swasta dan itu cukup berkelas juga tuh, sekolah SD gue guru SD negeri sekarang. Tapi waktu itu pas gue baru lulus, gue baru pas banget setelah graduation, gue dapat berkesempatan untuk kerja di swasta. Nah itu lingkungannya benar-benar wow banget sih, emang berkelas banget sih ya. Kalau swasta tuh benar-benar tertata rapih banget sih gitu. Kalau untuk dari sistem pendidikannya, dari segi administrasinya, segi pengajarannya, segi lingkungannya, apalagi itu lebih mengutamakan ya, lebih kayak mengutamakan ke anak-anaknya kayak gitu sih kalau buat yang di swasta. Kalau buat yang di negeri lebih terlihat apa ya tersistem. Karena apa, kan kalau di swasta sama negeri itu beda banget ya. Kalau swasta itu kan lebih ke yayasan, dia bisa mengelola apapun sistemnya secara mandiri gitu, dia bisa bebas. Nah kalau di negeri itu sistemnya kan walaupun dia mau mengelola sendiri, tetap aja harus ada arahan dari pemerintah. Jadi tidak bisa semena-mena aja sih gitu. Jadi tidak bisa secara luas untuk mengeksplor mau seperti apa sekolah tersebut kayak gitu. Kalau dari segi pengajar sih menurut gue sama ya, sedikit balance. Cuma aja kayak ya namanya juga kan ada yang pengajar dulu, bisa pengajar senior atau yang orang tua, atau pengajar yang sekarang tuh yang zaman kita nih yang generasi muda kan emang cukup beda ya. Jadi ya sedikit adalah sedikit perbedaannya. Tapi kalau untuk sistem pengajarannya sama sih menurut gue. Tergantung ke tergantung rule dari si sekolah itu kayak gimana. Kalau gue kebetulan gue tuh ngajar di PKBM. Buat yang belum tahu, PKBM kepanjangan dari singkatan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Jadi tuh dia adalah salah satu satuan pendidikan non formal yang biasanya tuh secara umumnya melayani pendidikan untuk kesetaraan kayak paket A, B, C, tapi bakal ada tambahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Nah, PKBM gue itu kebetulan PKBM swasta, itu tempat pertama. Yang kedua, gue ngajar juga di salah satu sekolah swasta yang sebenarnya fokusnya itu ke hafalan Al-Quran. Jadi dia pondok pesantren, boarding school lah ya. Kalau untuk dari lingkungan sekolahnya sih sebenarnya lagi-lagi ya, kalau balik lagi ke pendidikan non formal tuh nggak seserius pendidikan formal untuk lingkungannya ya. Tetap ada peraturan kayak nggak boleh buang sampah sembarangan. Tapi kalau PKBM gue tuh nggak pakai seragam, yang penting sopan pakaiannya. Itu yang pertama, nggak boleh pakai rok pendek. Kalau mau pakai rok tetap panjang. Jadi itu tetap sopan untuk segi tata tertib pakaian. Terus habis itu kalau lingkungan di sekolah pesantren lebih gimana ya, beda banget lah sama sekolah umum, Fit. Jadi itu kayak kalau sekolah negeri ya anak pulang pergi ada jamnya gitu ya. Kalau misalkan kita tuh pulang perginya, mereka pulang ke kamar masing-masing. Jadi bakalan kerasa beda karena anak-anak tuh ada yang ke kelas itu nggak pakai sepatu, ada yang pakai sendal doang. Serius. Ada yang pakai sendal doang, ada yang mau ke kamar ya, mau ngambil buku soalnya lupa, misal gitu. Serius kayak gitu. Jadi kayak lingkungannya beda banget. Agak kaget sih gue pas pertama kali ngajar pesantren. Terus kalau dari segi pengajarannya sih sama, tapi bedanya kalau waktu tadi Vita bilang untuk guru-gurunya ada yang beda gitu kan. Mungkin kayak lulusan sarjana semua gitu. Ya hampir keseluruhan. Kalau di swasta sih dominan udah paling kecil tuh S1.
malah kebanyakan S2 untuk pengajar. Itu kan kalau di sekolah formal swasta gitu ya, biasanya minimal tuh S1. Kalau tempat gue di PKBM itu ada yang masih lulusan SMA tapi dia ngajarnya cukup paket A doang. Jadi dia ngajar yang setara SD. Kalau di tempat gue pesantren ada juga yang nggak kuliah, jadi dia otomatis lulusan SMA, cuma dia sebatas buat ngajar prakarya sama ngawasin kamar anak-anak. Jadi kalau seandainya ada anak-anak yang buat makan atau nggak buat mandi gitu, jadwal-jadwal gitu dia yang benar-benar controlling gitu sih. Agak beda sekolah formal yang biasa, yang umum, yang pulang pergi anak-anaknya, sama gue yang emang ngeliat anak-anak tuh pulang perginya bukan pulang pergi ke rumah tapi pulang pergi ke kamar gitu. Pengajar dari yang mana nih? Yang Mira apa yang punya gue? Ya, lu dulu boleh. Yang gue. Kalau profesionalnya menurut gue ya, karena emang gue kemarin masuk terjunnya itu ke swasta yang high class ya, menurut gue yang SD-nya emang sangat bagus. Jadi benar-benar yang kemarin masuk itu biasanya hampir beberapa gurunya itu ada belakang gelarnya itu GR. Jadi yang udah apa sih namanya? Udah sertifikasi nggak sih? Yang udah sertifikasi pasti, sama ada yang belakangnya GR tuh apa ya? Gue lupa, pokoknya dia tuh profesional guru. Jadi udah benar-benar teruji, udah ada ijazahnya juga kayak gitu. Kalau yang swasta yang gue masukin kemarin, kalau yang gue di negeri sekarang itu ya kebanyakan ya pada umumnya aja sih profesionalnya ya. Yang penting bertanggung jawab atas dia kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya, terus sistem di sekolahnya gimana ya, ikutin rule sekolahnya gitu. Kalau menurut gue, kalau dari kata profesionalisme gitu. Mir? Kalau gue ya balik lagi ya, ada yang lulusan SMA tapi udah bisa ngajar gitu. Mungkin emang belum berpengalaman kayak di sekolah-sekolah formal lain gitu. Dia emang nggak, maksudnya belum pernah menempuh pendidikan langsung gimana cara jadi guru atau gimana gitu, tapi langsung ngajar gitu kan. Ya untuk profesionalismenya sih profesionalisme ya itulah pokoknya, profesionalismenya itu nggak apa-apa untuk first experience sih. Jadi waktu itu pas gue ngajar di PKBM pertama itu ditanya pernah ngajar anak PKBM gak sebelumnya. Gue bilang ya karena gue PKM ya, kalau di kampus umum tuh magang ya, PKL gitu. PKM gue kan di PKBM, otomatis kayak udah pernah buat nanganin anak PKBM gimana. So far berbeda sih Fit. Jadi karena pendidikan non formal itu gak terikat kayak pendidikan formal, maksudnya peraturannya sesuai kebutuhan peserta didik. Jadi peserta didik tuh kadang ada yang menganggap bahwa gue kan sekolah di PKBM, jadi gue nggak mau seterikat kayak gue sekolah di sekolah biasa gitu kan. Paling kayak gitu, kita harus bisa tahu caranya menangani anak-anak yang lebih berbeda daripada anak-anak lain yang sekolah yang sekolah formal gitu. Tapi yang penting ada pengalaman dan sabar. Terus kalau yang di sekolah, gue karena lulusan gue pendidikannya beda sama yang sekarang gue ajar mata pelajarannya, jadi nggak dimasalahin. Kebetulan kalau misalkan gue ngelamar di sekolahnya Vita yang high class yang swasta, mungkin nggak bakal diterima, nunggu gue dapet sertifikasi dulu, atau gue harus S2 lagi gitu loh. Atau lo setidaknya setara dengan jurusan lo. Misalnya lo kan tadi ngajar bahasa Inggris di sekolah, tapi jurusan lo saat kuliah lo nggak bahasa Inggris. Nah nanti kalau misalnya lo mau masuk nanti kayak di sekolah gue yang kemarin swasta itu, ya pasti otomatis lo harus bahasa Inggris dulu, minimal S1 gitu. S1 lagi. Kalau mau dari yang swasta ya benar-benar signifikan beda banget ya jauhnya. Apalagi kan kalau di yayasan itu dia mainnya per kontrak kan. Dia lebih ke, ya lo juga pasti pernah di swasta, pasti per kontrak. Dia misalnya lo pertama magang, dari magang nanti lo baru jadi pegawai yang cuman beberapa bulan kontraknya, habis itu baru jadi pegawai tetap. Nah kalau kemarin tuh kayak gitu. Nah waktu itu pas gua kemarin baru masuk itu, karena gue itu disebutnya magang karena waktu itu sempet gue gantiin cuti lahiran. Nah cuti lahiran, jadi gue cuman dapat beberapa bulan dan itu disebutnya magang. Nah di sana itu
bener ini ya, dari anak magang bener-bener kayak di filter jadi yang harusnya kayak gimana-gimana. Terus bener lo apa ya, tertata banget deh sistemnya mereka tuh kayak gitu. Terus kalau soal gaji ya menurut gue sih UMR ya, UMR. Tapi saat gue pindah ke negeri, karena gue status di negeri itu, di negeri SD negeri sekarang kan di Bekasi ya ada 3, ada PNS, GTK, sama TKK. Nah ada lagi honor. Nah sedangkan kalau si honor ini dia itu gajinya itu dari sekolah gitu, dari dana sekolah. Beda dengan GTK, TKK, sama PNS. Nah mereka itu dari pemerintah. Nah jadi pas saat gue pindah ke negeri, status gue itu sama gitu kayak anak baru juga, tapi disebutnya honor kan. Nah itu di bawah banget benar-benar kayak lo dari yang di swasta, walaupun lo magang lo di sini nih, pas saat lo pindah ke negeri lo jadi kayak gini. Itu sih. Jadi kayak kalau soal gaji ya sesuai sih sama ketentuan sama rule dari sistem di sekolahnya juga. Nah bedanya kenapa kok bisa beda banget sih, signifikan gitu gajinya, karena di SD negeri itu nggak bayaran. Pasti teman-teman juga pasti tahu di SD negeri itu nggak bayaran, nggak boleh memungut biaya kepada siswa. Nah makanya di situ nggak ada dana lebih untuk akumulasikan untuk gaji guru, jadi gitu. Nah gitu. Kalau Bin? Kalau gue untuk bayarannya sendiri, karena gue kebetulan dua-duanya swasta kan. Gue nggak negeri, tapi bukan berarti gue swasta wah gaji lo gede nih gitu kan, karena swasta enggak sih. Kebetulan emang di bawah UMR juga. Dan sistem gaji gue kalau di PKBM itu per pertemuan biasanya kalau sebelum pandemi. Jadi itu 1 kali pertemuan bakal terus dibayar. Kalau seandainya gue bikin soal itu dibayar. Kalau gue ngerjain apa dibayar, dan kebetulan emang capseknya royal, jadi itu per pertemuan kayak dibayar gitu. Jadi kayaknya gue pindah sekolah aja deh. Per pertemuan kalau gue, tapi karena sekarang lagi pandemi, online kelas, jadi per bulan mau nggak mau. Iya untuk, sih. Jadi tergantung. Jadi kalau untuk GTK sama untuk peserta didiknya kita udah ada aplikasinya, aplikasi buat absen, aplikasi buat modulnya gitu kan. Itu dihitung honornya dari kehadiran kita untuk ngajar anak-anak. Kebetulan memang kita pakai aplikasi yang namanya Setara Daring kan dari Kemendikbud. Terus kalau untuk di pesantren sendiri, gue itu dihitungnya ini sama sih kayak temen gue ada juga yang di yayasan swasta. Terus dia itu cerita kalau dibayarnya itu per jam mata pelajaran dikali 1 minggu ditambah sama per kehadiran jumlah hari hadir untuk akumulasi 1 minggu itu untuk bayaran 1 bulan. Paham gak lo? Paham kan? Wow. Pokoknya gue itu di luar ekspektasi sebenarnya, tapi nggak apa-apa karena emang sesuai. Gue nggak ngajar tiap hari, gue cuma ngajar 3 hari seminggu, itu pun ada 2 hari yang cuma ngajar tuh sampai jam 9 pagi, dan menurut gue itu normal gitu loh. Worth it lah ya sama gaji lo yang sekian. Worth it, kecuali kalau gue mesti ngajar setiap hari kayak Vita. Guys. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu Bayar. lah bukannya gratis. Bayar ya, norak lu.